19 Syakban 1445 Hijriah. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, kata sambutan. Acara yang keempat, sepatah kata. Acara yang kelima, ceramah sekaligus doa. Sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh An-Nisa Mafi Marmara. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن Terima kasih kami ucapkan kepada An-Nisa Mafi Marmara. Semoga pembaca dan pendengar mendapatkan pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan dari pengurus PKDP, yakni yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Lanjut yang lain tak. Berdua. Acara selanjutnya sepatah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolsek Pangkalan Kuras, Bapak Kompol Haji Alwis Salwi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama sekali yang sangat kita hormati Tuan Guru kita, Tuan Guru Pausan dari Pondok Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Dan tak lupa kita hormati Bapak Kapolsek, alhamdulillah sudah ada. Dan tak lupa kita hormati Bapak Haji Isman, imam kami musala ini, dan Bapak Haji Madi, tokoh masyarakat Kampung Melati dan sekitarnya. Dan tak lupa kita hormati Ketua PKDP DPD Inhu Bapak Haji Awang, alhamdulillah beliau sudah berada. Dan tak lupa kita hormati Ketua DPC Beser Penyu Air Molek, alhamdulillah saudara kita sudah datang duduk bersama kita.
Dan tak lupa kita hormati saudara itu dari Ukui. Itu namanya jauh orang. Walaupun jauh dia tetap tiba bergabung sama awak. Abu Rasul keluarga awak dan dari Kerinci yo Pematang Reba itu mungkin dalam perjalanan. Kalau Kerinci Abu Rasul lagi mulai dari Amandia nanti harapan buat tiba. Jadi besar harapan awak Abu Rasul kok mungkin kok lagi katibo dusana awak dan dari Bekas atau Pematang Reba. Mudah-mudahan beliau tak ada halangan dan rintangan beliau sampai kemari. Dan tak lupa menghormati ini yang mama cerita pandai yang ulama dan seluruh pemuda-pemudi yang hadir pada malam ini. Abu ucapkan sangat terima kasih dan tak lupa menghormati ajuan-ajuan buah Pak Abu adik-adik Abu dan ketua ibu-ibu, ibu bulungan dua dan seluruh ibu-ibu yang minang nado hadir seraya. Di hari kapuaso, di awal macam kue itu hari, bagaul, bagarah, bagurau. Kalau seandainya ada kata Abu, kalau dia terlosok, pada hari ini Abu minta maaf. Dia apa ibu apa memaafkan Abu tu? Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini yang sangat mulia ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir di musala kita yang sangat kita cinta ini untuk menangga ceramah Ustaz kita yaitu dalam acara Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita yang hadir di dalam musala ini walaupun yang dua di dalam dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir dan yang duduk di luar dan termasuk dalam masa sana sampai sawah yang masing-masing pada kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Abu Rasul kalau dicari awak ini hari demi hari tukang awak tetap berjalan tarawih. Musala awak mungkin hari tetap memenangi diri. Tapi kalau masalah itu dana Abu Rasul sama-sama mengerti dia awak. Bahkan cara wajib mengurus lah. Walaupun kami tak seok-seok, tapi bapak muda tetap jalan tarawih. Bahkan cara lah. Pantian musala awak kencak. Gunanya itu musala lalu buat nereknya musala fisabilillah kampung Murabi. Itu tujuan apa? Supaya awak tu rasa memiliki, rasa mempunyai, rasa sama menjagoi. Tak ada kita bedakan antara orang Minang, orang Jawa, orang Batak, orang Niai yang patutnya muslim. Sama-sama memiliki musala itu, sama-sama kita jaga, sama-sama tanpa ibadah jawab sama-sama itu. Jadi tak ada ikut punya suku tu kelompok, tak ada kita bedakan. Yang penting kita hak kita sama di musala itu. Abu Rasul untuk sampai Abu minta izin dari Pak Imam Abu pagi hari Sabtu besok itu orang mulai marahin dari bagian dalam di pagi tapasau salah di bawah waktu digeser ke belakang seketek tetap akan melanjut ke pembangunan musyawarah. Mudah-mudahan mungkin hari mungkin masuk berjalan tarawih mungkin rancak. Mudah-mudahan jamaah yang salah di situ beribadah bertambah situ nyaman dan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Rasul sekian Abu Rasul tak mempanjang kalimah di acara awak yang lain jadi nalarwi. Abu Sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf. Acara selanjutnya sepatah kata yang akan disampaikan oleh Kapolsek Pangkalan Kuras, Bapak Kompol Haji Alwi Saldi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati Bapak
Haji Yusuf, Ketua salah satu sekaligus beliau adalah sebagai penggerak ataupun promotor pembangunan musola kita ini. Alhamdulillah cukup mudah dan kita lihat bersama. Bulan yang lalu kita masuk ke Muslim Padi ya, sama Pak Kapolres hadir mungkin 5 atau 6 bulan yang lalu. Tapi saat ini sudah sempurna, kita kondisi ceria. Kemudian kita selalu bersalawat pada video alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lafaz Allah wa sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semoga kita yang hadir ini, Bapak Ibu semuanya maupun yang di luar, hendaknya kita mendapat semangat dari Allah Subhanahu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Yusuf, kemudian yang saya hormati Mukarram Ustaz Buya akan memberikan ceramah kepada kita nantinya. Kemudian Bapak PKDP dari Bernat, Syukurida, dari Bumai ataupun dari Rukui, ada juga Akar Kerinci. Bapak saya bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati Bapak-Bapak pemuda masyarakat, ahli ulama, jadi pandai, khususnya mungkin yang berdomisili di Kelurahan Soleh satu ini. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu yang ada di belakang, ada juga yang hadir, sama-sama kita nanti akan mengikuti ceramah agama dari Buya yang akan disampaikan kepada kita. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT masih diberikan iman, sehat, iman, kesempatan sehingga kita bisa hadir di musola kita ini yang cukup bagus sekali. Tentu harapan kita semuanya musola ini nanti akan menjadi masjid, insyaallah pagi ya, karena memang cukup memadai kalau sekiranya ini menjadi masjid. Tergantung nanti bagi pengurus itu yang akan pengelolaannya. Kemudian ceramah agama nanti tentu kita sangat kurang pengetahuan mungkin masalah Islam berat Nabi besar Muhammad SAW dengan kemuliaan Nabi. Kita tahu semua almarhum Nabi kita yang telah bisa mirat ke langit yang ketujuh menjadi ibadah sholat. Alhamdulillah kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan kita umat yang beruntung di sisi Allah SWT mendapat semangat dari Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian selain itu pada malam hari ini mungkin saya sedikit menyampaikan karena memang sudah sekian kalinya kami hadir di sini sholat bismillah ini. Kemudian dalam rangka sering memperingati hari besar agama Nabi Islam dan yang lainnya. Mungkin untuk kali ini saya sebagai Kapolsek Pangkalan Turas hadir di sini mungkin ya bisa dipastikan sudah yang terakhir kali, karena bagaimanapun juga besok mungkin tanggal 1 Maret masa dinas saya sudah berakhir. Jadi itu saya di sini tentunya berterima kasih selama ini kita sudah sama-sama melaksanakan tugas pertama masyarakat dinas dan tugas kepolisian yang rawan bagi kami Polsek Pangkalan Turas tentunya kerjasama yang baik selama ini. Kemudian saya selaku Kapolsek kurang 20 bulan tidak terasa sudah 20 bulan di sini. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kekuatan, melaksanakan tugas sampai akhir masanya. Karena 1 Maret nanti besok lagi ya, sudah masuk purna tugas. Jadi malam ini boleh katakan terakhir lah mungkin acara resmi kita adakan. Kemarin saya di Masjid Al-Falah sudah terpamit hari Jumat yang lalu. Pada kesempatan ini juga saya memberitahu kepada kita semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masyarakat, tentunya terima kasih selama ini kita bekerjasama. Tentu saya selalu manusia biasa, banyak kekurangan, kesalahan, tutur kata maupun sikap dan berlaku sebagai manusia biasa. Tentu saya mohon maaf kepada kita semuanya yang hadir, bapak semuanya, ibu-ibu, karena bagaimanapun juga tentu banyak kelemahan. Namun selama ini masyarakat berupaya maksimal melaksanakan tugas. Di Polsek Pangkalan Turas ini sebanyak 45 wilayah yang cukup luas, 16 desa, 1 kelurahan, tentunya ramai.
memang kesannya di sini saya terakhir melaksanakan tugas. Tapi walaupun sudah 20 bulan tapi tidak terasa 20 bulan itu, karena saya merasa saya dinas, merasa di kampung sendiri, bukan di kampung orang lain. Ya, artinya kalau dari sore ini kita Kuantan ya paling 5 atau 6 jam lah sudah sampai. Jadi saya merasa saudara-saudara, bapak-bapak, pemuda masyarakat, ahli ulama, kita selalu bersama-sama mungkin di kegiatan saya lagi maupun di masjid. Jadi itulah saya bersyukur bisa mengakhiri tugas sampai selesai. Akhirnya masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas. Mudah-mudahan nanti penggantinya mungkin dari Polda menunggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Kapolsek yang bagus, yang baik sekali, mungkin sama-sama ya tentu kita berharap kalau kita sama-sama muslim ini kan enak, tapi kalau mau akidah sudah lain, ibadah lain agak-agak campur juga sedikit. Artinya yang saya sampaikan, kita sama-sama agama Islam, tentu kita berharap lebih menggantinya juga agama Islam. Karena 2 Kapolsek sebelum saya berturut-turut ya bukan agama Islam, Muslim. Ada Pak Ahmad kemarin yang kenal juga ya, Pak Chandra, bukan sama akidah dengan kita ya, agama lain. Jadi itu dari kita bersama berdoa supaya menggantinya Islam juga. Kita enak kalau seperti ini, kita selalu bersama-sama. Kalau dengan ada urusan agama ya kalau sini hadir tidak canggung, tapi kalau namanya non Muslim itu agak beda, ataupun hadir mungkin diwakilkan semen lain. Kita berharap wilayah kita Bakal Kuras khususnya sore satu ini aman, kondusif, yang sudah berjalan. Saya di sini 20 bulan, banyak ragam, banyak bentuk, banyak masalah yang dihadapi. Terakhir kemarin kita hampir 2 bulan ya, dilanda banjir, kita di Kemang, kita di sore ini mau Kenji sangat sulit. Nah, jadi banjir sudah selesai, pesta demokrasi, kemudian presiden dan legislatif sudah selesai juga. Artinya saya sudah lega, sudah bersenang hati mengakhiri tugas dengan tahapan-tahapan yang dilalui yang sangat boleh katakan berat. Karena kemarin genangan air yang tinggi malam ini dan semua kita mungkin dalam air 1 meter 20 cm, hampir 2 bulan. Siang malam kami di sana, siang malam panas, kemudian merendam di air yang kedalaman, kemudian masyarakat sulit kita atur semuanya, semua mau masuk, macetnya sampai ke kantor desa Dundang ini sampai 14 km, itu tidak sampai ke sore macetnya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah selesai itu semuanya. Saya bersyukur kepada kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita nanti sama-sama mendengarkan ceramah dari Ustaz kita, dari Buya, dan menambah ilmu kita dalam sejarah Islamnya Nabi besar Muhammad SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kami sudah ada yang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolsek. Acara selanjutnya tausiah sekaligus doa memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Tuanku Muhammad Chandra Fauzan. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa atubu ilaih jami'an Allah. Qawlan fi'lan
إلهنا إن قبلت توبتنا وغفرت ربتنا فأكرمنا بالفهم والحكمة نحفظ كل ما سمعنا من العلم والقرآن إلهنا أكرمنا بحسن الصوت والنغمة حتى أن من سمع قراءتنا يزداد رقة في القلب وإن كان قاسي القلب إلهنا أكرمنا بالرزق الحلال وارزقنا من حيث لا نحتسب ونفوض أمرنا إلى خالقنا فحسبنا إلهنا ونعم الوكيل ولا نرجعن إلى غيره فإن الإله لكل كافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawab salam kurang semangat diulangi sekali lagi. Ada budi, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Mungkin karena suara awak lembek lo salamnya maka dijawab dengan lembek pun. Jadilah awak pakai suara awak sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وعزلت البصائرنا غشاوة الغواية نصلي ونسلم على من أرسلته شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang terhormat dan dimuliakan Bapak Ketua PKDP Soleh selaku tuan rumah pada malam ini beserta Kepala Pak RT dan Pak RW Kampung Melati. Selanjutnya yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kapolsek Kecamatan Pangkalan Kuras. Alhamdulillah sekarang beliau hadir bersama kita. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua PKDP Rengat beserta rombongan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua DPC Airmone beserta rombongan. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DPC Ukui beserta rombongan. Yang saya hormati para guru-guru, alim ulama, cajak pandai, sarato pundukan duang, umumnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih merasakan yang namanya nikmat, baik itu nikmat sehat, baik itu nikmat kesempatan,
baik itu nikmat iman dan nikmat lainnya. Seandainya kita hitung nikmat Allah itu, lautan sebagai tinta, ranting-ranting sebagai pena, seluruh daunan yang ada di dunia ini sebagai bukunya, seluruh pasir-pasir di dunia ini juga ikut dihitung. Niscaya kata Allah, la tusuha, tidak akan sanggup kita menghitungnya. Allah berikan kita nikmat kesehatan. Alhamdulillah, yang dihadiri pada kali ini bukan dari sore saja, tapi ada yang dari Ukui, ada dari Rengat, ada dari Air Molek. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Athaillah berkata di dalam kitabnya, At-tadbiru nisful ma'isyah, mengurus dunia ini separuh kehidupan. Mengurus dunia ini adalah separuh kehidupan. Berarti separuhnya lagi adalah ibadah. Alhamdulillah disibukkan kita semua siang untuk mengurus yang namanya dunia ini. At-tadbiru nisful ma'isyah. Alhamdulillah di waktu malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam at-tadbiru nisful ma'isyah lainnya, mengurus hal-hal yang setengah lagi, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah setiap putaran roda kendaraan kita, setiap gerakan tangan kita, setiap langkahan kaki kita akan dihitung menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya pertemuan kali ini akan menjadi saksi bahwasannya, wahai Allah, kami selalu berjamaah, wahai Allah, dan kita nanti akan sama-sama dipersaksikan oleh Allah. Andai satu orang saja dari kita yang masuk surga, ini mohon maaf ya, andai satu orang saja masuk surga, kalau seandainya satu orang nanti bersaksi ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, kenapa saya saja yang masuk surga? Kemana yang lain, wahai Allah? Kami banyak di dunia membuat majlis, wahai Allah. Dan nanti seketika Allah perintahkan malaikat untuk menjemput kita dan membawa kita kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Habibana Mustafa wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, akan Allah tambah pahalanya 10, akan Allah kurangi dosanya 10, dan akan Allah berikan derajat yang tinggi sebanyak 10. Mari sama-sama kita salat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan Rasulullah dalam hati kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika,
Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna. Itu menangi apa? Ada sebagian menangi. Itu tandanya insyaallah kita berdoa kepada Allah semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah, karena tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan di akhirat nanti melainkan pertolongan Rasulullah SAW. Ibu dan bapak yang saya hormati, pada kali ini kita mengambil tema memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa kali Bapak dan Ibu sudah mendengar kalimat Isra Mi'raj Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam setahun seluruh masjid, seluruh surau memperingati yang namanya Isra Mi'raj Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra, apa itu Isra? Isra itu adalah maknanya memperjalankan, bukan berjalan. Maknanya memperjalankan. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah, asra yang telah memperjalankan. Allah yang memperjalankan, wahai ibu dan bapak. Lailan minal masjidil haram, memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah hingga Masjid Aqsa di Palestina. Dilanjutkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Di atas langit ke-7 sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Rafraful Mustawa Rahmah, dan sampai yang namanya Hadratul Qudusiyah. Di sanalah Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan yang singkat, tidak setengah malam, tidak satu hari, perjalanan yang sepanjang itu hanya ditempuh sepertiga malam. Sepertiga malam. Kalau kita meyakini dengan logika kita, tidak akan ketemu yang namanya Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, sampai di Hadratul Qudusiyah, kalau kita memakai logika. Makanya subhanallazi asra, Allah yang memperjalankan. Kalaulah Allah yang berkehendak, apapun pasti terjadi dengan kalimat kun fayakun. Kita ibaratkan seekor semut yang berkeinginan pergi ke Jakarta. Coba Pak, Ibu. Seekor semut berniat bepergian ke Jakarta. Kalau kita olah secara akal pikiran kita, mungkin enggak Pak dan Ibu semut sore sampai di Jakarta? Dia ini tanda apa? Ibu, mungkinkah seekor semut berniat dari sore ke Jakarta? Mungkin tidak sampai dia. Mungkin sampai apa? Apa? Mungkin tidak seekor semut sore sampai di Jakarta dalam waktu 1 jam. Mungkin tidak. Berjalan juga. Sampai dari Siko ke ujung dunia sajam dong. Iko ke Jakarta puluhan ribu kilometer, ribuan kilometer.
Mungkin indah Bapak dan Ibu? Indah mungkin. Indah mau? Kalau semua itu berjalan, tidak mungkin. Kalau seandainya suami itu berkeinginan untuk pergi dari Soleh ke Jakarta, mau pergi, beliau semut itu ngumpet, apa namanya? Mandok di sekolah ini nang Soleh kan? Nanti awak bahasa Indonesia mana ini je orang kawan. Semut tadi berkeinginan pergi dari Soleh ke Jakarta, menyelip atau mandok bahasa Wawan. Mandok di dalam koper orang nang kapai ke Jakarta. Orang tu alah pasang tiket pesawat. Tiket pesawatnya tu barangkali jam 1. Sampai dah sama itu jam 2 di Jakarta. Alun orangnya baru siap-siap loh. Alun ya Bu. Alun sampai Allah dipasang tiket, di bawah koper tadi berisi sampai ketek, dibawa ke bandar, dinaikkan ke atas pesawat. Kalau pesawat itu tepat waktu berangkat, ya Bu. Yo tapi waktu pesawat kau berangkat. Kalau terlambat yo ditinggalkan ya. Pak, kalau pesawat itu kalau lambat awak yo ditinggalkan ya. Sampai orang yang membawa kopernya di ke pesawat, naik pesawat 1 jam sampai di Bandara Jakarta. Apa nama Bandara Jakarta? Soekarno-Hatta. Sampai dah jam 2 lah sampai. Kalau kita ibaratkan seperti itu, begitu juga perjalanan Rasulullah yang ditempuh dengan perjalanan yang singkat dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu 3 kali lipat Ibu. Banyak lipat dari situ ke Jakarta, atau lipat-lipat itu cina. Ribuan kilometer. Allah naik lo ke langit dan ke tujuan sampai di Hadratul Qudusiyah. Sangat mungkin kalau Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah bisa dicerna itu Pak dan Ibu, bahwa Rasulullah sampai sepertiga malam karena Allah Ta'ala yang berkehendak. Dimulai dengan kalimat Subhanallazi. Jarang-jarang kalimat yang dimulai dengan Subhanallazi. Subhanallazi, Maha suci Allah. Allah bertahukan dirinya untuk mengkokohkan yang perjalanan yang panjang yang ditempuh dengan waktu singkat. Itu makna Isra. Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7 sampai di Sidratil Muntaha, sampai di Rafrafil Mustawa Rahmah, sampai di namanya Hadratul Qudusiyah. Di sinalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah diperjalankan? Apa sabab musabab diadukan yang namanya Isra Mi'raj? Ada penyebabnya Ibu dan Bapak. Penyebab pertama, Rasulullah Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah kehilangan istri tercinta beliau, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah perempuan pertama yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, seandainya saya wafat nanti, wahai Rasulullah, ambillah tulang belulangku dan jadikanlah tonggak Islam, wahai Rasulullah. Yang kedua,
pada waktu itu Rasulullah kehilangan paman yang sangat dicintainya. Kali yang ketiga, penyebab yang ketiga, pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu apa? Allah mulai melengah dari awak, buat nak awak kau. Allah awak pakai jas ibu, tidak biasa ya awak pakai jas kau. Allah awak pakai lo sorban ibu, tiba di situ di lengangannya, bah kurang agak jiwa awak lain mencari lain. Kalau kecewa, lo boleh mau kecewa, lah pakai jas gagah-gagah, lah pakai baju cincin. Tak pernah kau pakai baju cincin kau dari ibu dan bapak. Tanduk dia jadi mana ini? Kita lanjut. Lagi kue ya. Kali yang ketiga, ditinggalkan Rasulullah oleh dua orang yang sangat dicintainya. Kali yang ketiga, untuk menghibur hati Rasulullah SAW, dilanjutkan dakwah kepada kampung yang namanya Taif. Apa nama kampungnya, Bang? Taif. Dengan penuh kasih sayang Rasulullah menuju perjalanan menuju kampung Taif. Tapi sampai di kampung Taif baru membuka gerbang, sudah disambut oleh Al-Ghujur membawa satu balok kain. 4 Al-Ghujur langsung menahan Rasulullah di pintu Taif. Ditunggu Rasulullah sampai Rasulullah dihadapkan, langsung dilakak ke kanan kaki dah. Yang sabalah tidak melekat lo balik tanggung Rasulullah kasabaran suwa. Dari suwa Rasulullah dilakak lo balik tanggung Rasulullah sabalah tidak. Sampai Rasulullah waktu itu sudah disiapkan satu jebakan dan Rasulullah tak pulak ke dalamnya. Sampai yang gadan, yang ketek itu sudah menyiapkan kotoran unta untuk mamukan Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Niati tadi apa? Niati menghibur diri, bisa bahagia, terobati hati kobalnya. Tapi nyatonya di kampung Taif diperlakukan seperti itu. Setelah Rasulullah dibawa keluar dari kampung Taif, berdarah-darah, pecah geraham Rasulullah SAW. Datang malaikat penjaga bukit ibu. Datang malaikat, apa kata malaikat? Wahai Rasulullah, seandainya kamu mau aku ambil bukit Taif ini, aku kubur Taif itu. Kata malaikat Jibril. Malaikat kondak kadang kalau dikembangkan sayur malaikat itu sampai timur ke barat dunia kau deh. Jadi tidak sesuatu yang mudah pakai gunung gadang. Wahai Rasulullah, niat wahai Rasulullah, amu angke gunung gadang, amu tipuan ke kampung Taif itu. Apa kata Rasulullah itu? Mulianya hati Rasulullah. Jangan wahai malaikat. Ditanya para sahabat, kenapa wahai Rasulullah engkau menampung darah engkau pas terluka tadi di kampung Taif? Apa kata Rasulullah? Seandainya satu tetes darahku tertumpah ke tanah, niscaya kampung Taif itu akan hilang selama-lamanya. Tapi pada suatu itu Rasulullah memilih, jangan wahai malaikat, biarkan. Sesungguhnya akan terlahir
umat-umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah di kampung Taif itu nanti. Maka terbukti sekarang ibu dan bapak, di kampung Taif itu semuanya 100%. Berapa? 100% penduduknya Islam. 100% penduduknya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami, apa penyebab Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan? Yaitu menjemput salat yang 5 waktu sehari dan sama. Lai sembahyang apa? Lai sembahyang awak ibu. Ibu lai sembahyang. Di sembayangan Allah. Alhamdulillah berarti masih fokus. Kalau Allah juga kecilnya berarti tidak fokus dengan Allah tambah pengen. Allah disembayangan ibu dan bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kelima, penyebab Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan adalah menjemput gelar Habibullah. Gelar Habibullah. Waktu itu tunggu dulu ibu. Jam jatah hamba lupa mau menanya jatah hamba tadi. Apa? Jam barat. Jam 3. Jam 3 jadi. You mana lah kau? Jam 3 nak boleh mengaku. Indak boleh mengunjui. Lai talak. Kalau boy kena talak. Kalau ibu paso jo, ambo lagi ya. Sampai sudahnya. Jam berapa kita sudah? Jam berapa kita sudah? Jam 12. Oke, insyaallah kita lanjutkan pengajian Isra Mi'raj Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini aku membaca kitab namanya Durratun Nasihin, sebagai ciri khas anak pesantren. Ibu dan bapak lihat 2 anaknya di pesantren. Lihat 2 anaknya dan di pesantren. Kalau tidak ada rugi kadang ibu. Di antara kerugian dari dunia kau, kerugian ibu adalah tidak memasukkan anak ke pesantren. Kenapa ibu dan bapak? Anakku dilahirkan ibu dan bapak gunanya untuk membantu awak di dunia kau. Maaf cakap ibu dan bapak, guru ambu sudah umur 60 tahun. Apa kata beliau? Wahai Allah, kalau seandainya seorang anak ambu nanti terlahir dalam keadaan tidak soleh, nggak usahlah ambu punya anak. Itu kata guru ambu. Nggak usahlah ambu punya anak ya Allah. Kalau seandainya anak ambu itu tidak soleh jinnya, nggak usah ambu agih anak. Nggak usah agih ambu anak kata. Dicek ke dokter, sehat. Dicek ke dokter sehat, umur sudah 60 tahun. Tidak ada kendala apapun. Tapi yang atas dasar doa tadi, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar merasa rugi anak dan ibu kalau apa dan ibu kalau lalu memasukkan anak ke pesantren. Lena baan bo agih rasa rugi ku bisa jadi. Lemah ibu dan apa dirugian. Lemah dirugian. Dah muah dah. Lemah diuntungan. Lemah diuntungan. Masa ini nama jawab. Selebihnya tak kaman. Iza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasa. Apabila meninggal anak cucu Adam, meninggal seorang insan, inqata'a amaluhu illa min talasa.
terputus seluruh amalannya. Amalan salat putus, zakat tak putus, seluruh amalannya putus. Ndak ada dinilai oleh Allah dia pahaloi. Salulahnya Allah dia pahaloi, ndak ada kadang dapat pahala adalah kecuali 3 perkara ibu dan bapak. Pertama adalah sedekahun jariyatun, sedekah jariyah, sedekah yang selalu mengalir kemanfaatannya kepada orang banyak. Contoh seperti membangun masjid yang nantinya akan dipakai untuk sholat, seperti membangun pesantren yang nanti akan dipakai untuk menuntut ilmu buat para santri. Itu merupakan sedekah jariyah. Sampai kapanpun pesantren itu berdiri, sampai kapanpun pesantren itu berdiri, pesantren itu dipakai mencetak generasi-generasi bangsa, maka nantinya orang yang ikut di dalam sedekah, membangun pesantren, membangun surau, membangun masjid, akan dapat pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal. Walaupun orang sudah meninggal, tetap mengalir pahalanya. Andaikan satu orang itu dihitung satu pahala oleh Allah Ta'ala, satu pahala setiap harinya ada sekitaran 200 orang ke masjid, 200 pahala dalam sehari. 200 dikali sholat 5 waktu 5 kali, 200 kali 5 1000. 1000 kita sudah meninggal, kita sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi yang namanya pahalanya tetap mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, iko yang sangat dirugikan kalau seandainya ibu dan bapak tidak melakukan yang ketiga, yaitu doa anak yang soleh. Pernah suatu cerita ibu dan bapak, seorang orang tua diazab di dalam kubur. Sedang diazab keduanya di dalam kubur. Tak tahu-tahu datang perintah dari Allah Ta'ala, hentikan azab itu wahai malaikat. Allah itu cukup. Bertanyalah malaikat Allah Ta'ala, Ba'ako modetu ya Allah, orang tua ku durhaka ya Allah, orang tua ku tidak sembahyang, orang tua ku tidak berzakat, tidak menjalankan perintah Kau ya Allah, Ba'ako dihentikan azabku. Apa jawaban Allah? Seorang anaknya sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup bayangkan ibu dan bapak, seorang anak membaca Bismillahirrahmanirrahim saja dia di dunia, tak henti azab orang tuanya di dalam kubur. Apalagi seorang anak menghafal satu Al-Quran, mempelajari semua kitab. Bahkan satu orang anak mempunyai ribuan murid nantinya, para pahala nak karpet jawab ibu dan bapak. Lain banyak gasway, banyak. Kalau di guru wambo namanya rekening tanpa batas, gaji pensiunan namanya. Kalau bahasa kita gaji pensiunan, tetap masuk walaupun awak tidak bakal jualan. Jadi gaji pensiunan di alam kubur adalah, yaitu yang 3. Pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Pernah suatu cerita lagi dihikayahkan, seorang anak menangis di dalam surga. Seseorang menangis di dalam surga. Bertanya Allah Ta'ala kepada anak itu, wahai penghuni surga, kenapa engkau menangis? Apakah kurang kenikmatan surga ini? Kalau kurang minta tambah, saya kasih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawablah oleh anak tadi dalam keadaan menangis kepada Allah, mengucapkan, wahai Allah, wahai Tuhanku, kenapa orang tuaku gak ada di dalam surga? Wahai Allah, aku tidak akan menikmati yang namanya surga kalau orang tua belum masuk ke dalam surga, wahai Allah. Langsung seketika dipanggilkan malaikat.
Wahai malaikat, jemput orang tuanya di dalam neraka. Seketika seorang anak menjemput orang tuanya di neraka, langsung padam api neraka itu. Bayangkan ibu, seorang anak menjemput anaknya karena rapuh, padam api neraka itu di anaknya. Padam neraka itu. Dibawa orang tuanya dalam keadaan kotor, dalam keadaan api dibakar. Dibawa, dimandikan, namanya Talaku Al-Kausar. Dimandikan beliau orang tua itu, dilakaikan baju najah, diciptakan satu istana, ditempatkan di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk awak punya anak saya, lebih untuk awak punya anak. Kalau lain terasa, untuk punya anak tambah jalan. Yuk kemana jalan ibu dan bapak. Satu orang saja bisa menyampaikan satu orang tua karena seluruh banyak. Apalagi dua balik anaknya kan.